Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dika Victorio akan menjelaskan tentang dioda semikonduktor. Dioda semikonduktor adalah komponen elektronik yang terbuat dari semikonduktor seperti silikon atau germanium yang memiliki sifat dapat mengantarkan arus listrik dalam satu arah dan memblokir arus listrik dalam arah lain. Dioda semikonduktor terdiri dari dua lapisan semikonduktor yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Sifat dioda semikonduktor adalah menghantarkan arus listrik dalam satu arah. 2. Memblokir arus listrik dalam arah lain. Dioda semikonduktor dapat memiliki beberapa aplikasi seperti 1. Penyearah arus listrik. Dioda dapat digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. 2. Pengaman sirkuit. Dioda dapat digunakan untuk melindungi sirkuit dari tegangan yang berlebihan atau arus yang tidak diinginkan. 3. Pengatur tegangan. Dioda dapat digunakan untuk mengatur tegangan dalam sirkuit elektronik. Baik, masuk kepada jenis-jenis dioda semikonduktor. 1. Dioda penyearah atau receiver dioda. Dioda ini digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Contohnya dioda IN4001 atau IN4007. 2. Dioda Zener. Dioda ini digunakan sebagai pengatur tegangan dan dapat mempertahankan tegangan yang stabil. Dioda Zener dapat digunakan sebagai pengaman sirkuit dan regulator tegangan. 3. Dioda Schottky. Dioda ini memiliki waktu pemulihan yang cepat, digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi. Dioda Schottky memiliki tegangan maju yang rendah dan dapat digunakan dalam aplikasi switching. 4. Dioda LED. Dioda ini menghasilkan cahaya ketika diberikan arus listrik. Dioda LED digunakan dalam berbagai aplikasi seperti lampu indikator, display, dan signage. 5. Dioda fotodioda. Dioda ini menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya. Dioda fotodioda digunakan dalam aplikasi deteksi cahaya seperti sensor cahaya dan kamera. 6. Dioda varaktor. Dioda ini digunakan sebagai pengatur frekuensi dalam isolator. Dioda varaktor dapat mengubah kapasitansi internal dan berdasarkan tegangan yang diberikan. 7. Dioda tunnel. Dioda ini memiliki sifat resistif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyearah setengah gelombang. Pertama dari komponen, yaitu dioda IN4007. Yang kedua itu ada resistor, yang ketiga ada kapasitor, yang keempat ada alternator, dan yang kelima ada transistor. Ya, terus komponen selanjutnya terdapat sumber AC dan terdapat sumber beban. Rangkaian setengah gelombang adalah jenis rangkaian penyearah yang paling sederhana dan digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC dengan hanya menggunakan satu setengah gelombang dari sinyal AC. Prinsip kerja yaitu rangkaian setengah gelombang terdiri dari sebuah dioda penyearah yang dihubungkan dengan sumber AC dan beban. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan positif, dioda penyearah akan mengantarkan arus listrik ke beban. Namun, ketika sumber AC menghasilkan tegangan negatif, dioda penyearah akan memblokir arus listrik sehingga tidak ada arus yang mengalir ke beban. Cara kerja. Berikut adalah cara kerja rangkaian setengah gelombang. 1. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan positif, dioda penyearah akan mengantarkan arus listrik ke beban. 2. Arus listrik yang mengalir ke beban akan menghasilkan tegangan DC pada beban. 3. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan negatif, dioda penyearah akan memblokir arus listrik sehingga tidak dapat
arus yang mengalir ke beban. 4. Proses ini berulang-ulang sesuai dengan frekuensi sumber AC. Bentuk bentuk gelombang seperti pada screenshot di atas. Kelebihan dan kekurangan. Rangkaian setengah gelombang memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan sederhana dan mudah diimplementasikan, biaya yang rendah. Kekurangan, efisiensi yang rendah karena hanya menggunakan satu tegangan gelombang dari sinyal AC. Tegangan DC yang dihasilkan memiliki ripple yang besar. Tidak dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tegangan DC yang stabil. Aplikasi. Rangkaian setengah gelombang digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengisian baterai, penerangan LED, sistem alarm. Dalam keseluruhan, rangkaian setengah gelombang adalah jenis rangkaian yang sederhana dan digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus DC dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian gelombang penuh menggunakan dua dioda. Dengan pertama komponen, satu yaitu osiloskop, yang kedua beban, yang ketiga arus AC, yang keempat dua diode, yang kelima resistor, dan yang keenam ada ground. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dua dioda adalah jenis rangkaian penyearah yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC dengan menggunakan kedua setengah gelombang dari sinyal AC. Prinsip kerja: rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dua dioda terdiri dari dua dioda penyearah yang menghubungkan dengan sumber AC dan beban. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan positif, salah satu dioda penyearah akan menghantarkan arus listrik ke beban. Terus, ketika sumber AC menghasilkan tegangan negatif, dioda penyearah lainnya akan menghantarkan arus listrik ke beban. Bentuk gelombang seperti di atas yang telah saya screenshotkan pada gambar di atas. Kelebihan dan kekurangan. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dua dioda memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Dua tegangan DC yang dihasilkan memiliki ripple yang lebih kecil. Kekurangan, biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Lebih kompleks dibandingkan dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Aplikasi. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengisian baterai, penerangan LED, sistem alarm, peralatan elektronik yang memerlukan tegangan DC yang stabil. Dalam keseluruhan, rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dua dioda adalah jenis rangkaian penyearah yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC dengan menggunakan kedua setengah gelombang dari sinyal AC. Meskipun keseluruhan memiliki kekurangan dan kelebihan, gelombang penuh dengan menggunakan dua dioda masih digunakan dalam beberapa aplikasi karena efisiensinya yang lebih tinggi dan tegangan DC yang dihasilkan memiliki ripple yang lebih kecil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyearah menggunakan 4 dioda. Pertama yaitu komponen. Komponen yaitu pertama 1 alternator, yang kedua 4 dioda, yang ketiga menggunakan kapasitor, yang keempat menggunakan resistor, yang kelima menggunakan transistor, yang keenam terdapat beban, yang kelima arus AC. Di sini penjelasan
Dan selanjutnya penjelasan tentang rangkaian penyearah bridge atau penyearah menggunakan 4 dioda. Rangkaian penyearah bridge atau penyearah menggunakan 4 dioda adalah jenis rangkaian penyearah yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC dengan menggunakan 4 dioda penyearah yang dihubungkan dalam konfigurasi bridge. Prinsip kerja rangkaian penyearah bridge terdiri dari 4 dioda penyearah yang dihubungkan dalam konfigurasi bridge, yaitu 2 dioda penyearah dihubungkan secara seri dalam rangkaian positif dan 2 dioda penyearah dihubungkan secara seri pada sisi negatif. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan positif, 2 dioda penyearah akan menghantarkan arus listrik ke beban. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan negatif, 2 dioda penyearah lainnya akan menghantarkan arus listrik ke beban. Berikut adalah cara kerja rangkaian penyearah bridge. 1. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan positif, dioda penyearah D1 dan D3 akan menghantarkan arus listrik ke beban. 2. Ketika sumber AC menghasilkan tegangan negatif, dioda penyearah D2 dan D4 akan menghantarkan arus listrik ke beban. 3. Arus listrik yang mengalir ke beban akan menghasilkan tegangan DC pada beban. 4. Proses ini berulang-ulang sesuai frekuensi sumber AC. Kelebihan dan kekurangan rangkaian penyearah bridge memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan efisiensi yang tinggi dari ripple yang rendah untuk memerlukan transformator center tapped, dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tegangan DC yang stabil. Kekurangan biaya yang lebih tinggi. 2. Lebih kompleks dibandingkan dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Aplikasi rangkaian penyearah bridge digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengisian baterai, penerangan LED, sistem alarm, peralatan elektronik yang memerlukan tegangan DC yang stabil, power supply untuk peralatan elektronik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda dan penjelasan terkait perbedaan penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda. Penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda dan 4 dioda memiliki beberapa perbedaan, yaitu perbedaan utama yaitu konfigurasi dioda. 1. Konfigurasi dioda. Penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda menggunakan 2 dioda yang menghubungkan secara seri, sedangkan penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge menggunakan 4 dioda yang dihubungkan dalam konfigurasi bridge. 2. Transformator. Penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda memerlukan transformator center tap, sedangkan penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge tidak memerlukan transformator center tap. 3. Efisiensi. Kedua jenis penyearah gelombang penuh memiliki efisiensi tinggi, namun penyearah gelombang penuh 4 dioda atau bridge memiliki ripple yang lebih rendah. Perbedaan lainnya yaitu 1. Kompleksitas. Penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge lebih kompleks dibandingkan dengan penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda. 2. Biaya. Penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge memiliki biaya lebih tinggi dibandingkan dengan penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda. 3. Aplikasi. Kedua jenis penyearah gelombang penuh dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, namun penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan tegangan DC yang lebih stabil dan ripple yang lebih rendah. Kelebihan dan kekurangan penyearah gelombang penuh dan 2 dioda memiliki kelebihan biaya yang lebih rendah dan sederhana. Kekurangan memerlukan transformator center tap, ripple yang lebih tinggi. Penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda bridge, kelebihan
prinsipal yang lebih rendah, tidak memerlukan transformator center tap. Kekurangan, biaya yang lebih tinggi, lebih kompleks. Dalam keseluruhan penyiaran gelombang penuh, 2 dioda dan 4 dioda bridge memiliki perbedaan dalam konfigurasi dioda, transformator, efisiensi, dan aplikasi. Pemilihan jenis gelombang penuh yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi dan desain sistem. Terdapat perbedaan lagi pada gelombang yang terdapat pada gambar osiloskop tersebut. Dan sampai situ aja, terima kasih.